Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiarda Aprilia dari kelas 2A NPM 192191001. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi dari mata kuliah Ilmu Gizi. Nah, materi kali ini yaitu penilaian status gizi. Nah, pengertian status gizi ini ada menurut Cakrawati, Dewi, dan Mustika tahun 2014. Status gizi ini adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan penggunaannya. Nah, ada juga menurut Al-Matsir tahun 2004. Status gizi ini sebagai keadaan tubuh yang merupakan akibat dari konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi dengan 4 klasifikasi, yaitu gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, dan lebih. Nah, selanjutnya ada metode penilaian status gizi. Jadi penilaian status gizi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Namun di sini saya akan menjelaskan penilaian status gizi secara langsung. Nah, dalam penilaian gizi secara langsung dibagi menjadi 4. Yang pertama ada antropometri. Nah, pengukuran antropometri ini adalah pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Nah, pengukuran antropometri ini bertujuan mengetahui status gizi berdasarkan satu ukuran menurut ukuran lainnya. Nah, cara menghitungnya dengan antropometri ini dilakukan melalui pengukuran dimensi dan komposisi tubuh. Jadi tubuh seseorang dengan umurnya sesuai dengan umurnya. Metode antropometri ini dikenal sebagai indikator sederhana untuk penilaian status gizi dan biasanya dipakai untuk mengukur zat gizi yang berhubungan dengan asupan energi serta protein. Nah, dengan antropometri ini kita bisa mengukur berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan lingkar perut. Nah, menurut Kementerian Kesehatan, orang dewasa juga bisa menjadikan lingkar perut, lingkar pinggang, hingga indeks massa tubuh ini untuk menentukan status gizinya. Nah, yang kedua ada penilaian klinis. Penilaian klinis ini biasanya dilakukan dari mulai pemeriksaan bagian mata hingga kaki, meliputi konjungtiva mata, mukosa mulut, pemeriksaan dada, abdomen, hingga deteksi bengkak pada bagian kaki. Cara penilaian status gizi ini berdasarkan perubahan yang berhubungan dengan kekurangan maupun kelebihan asupan zat gizinya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada penilaian biokimia. Jadi penilaian biokimia ini bisa juga dikatakan pemeriksaan laboratorium atau biokimia. Dilakukan melalui pemeriksaan spesimen. Jadi dari spesimen jaringan tubuh yang di dalamnya terdapat darah, urin, tinja, hati, dan otot. Nah, yang diuji secara laboratoris terutama untuk mengetahui kadar hemoglobinnya, kadar ferritin, glukosa, dan kolesterolnya. Nah, yang selanjutnya ada penilaian biofisik. Jadi penilaian biofisik ini pemeriksaan penentuan status gizi berdasarkan kemampuan fungsi dari jaringan dan perubahan struktur dari jaringannya. Nah, faktor yang berpengaruh terhadap status gizi ada 3. Yang pertama, dengan membiasakan makanan-makanan yang baik, maka status gizi kita pun akan baik dan sehat. Nah, yang kedua, jika kita kekurangan gizi, biasanya akan mengakibatkan KKP, anemi zat besi, kurangnya vitamin A, dan lain-lain.
Nah, selanjutnya jika kita kelebihan gizi akan mengakibatkan jantung koroner, hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, bisa juga terjadinya kanker. Nah, cara penilaian status gizi ini berdasarkan pengukuran antropometri, indeks massa tubuh atau IMT, untuk mengetahui status gizi orang dewasa berusia 18 tahun atau lebih. Kelebihannya yaitu pengukuran sederhana dan mudah dilakukan. Dapat juga menentukan kelebihan dan kekurangan dari berat badan. Nah, kekurangannya yaitu hanya dapat digunakan untuk menentukan status gizi gizi orang dewasa saja, jadi tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, remaja, ataupun ibu hamil juga olahragawan. Nah, juga tidak dapat digunakan untuk menentukan status gizi bagi orang yang menderita sakit seperti edema, asites, dan hepatomegali. Nah, salah satu cara untuk menentukan status gizi dengan membandingkan berat badan dan tinggi badan yaitu dengan IMT atau indeks massa tubuh sama dengan berat badan dibagi tinggi badan dikali 2. Jadi contohnya saya akan memberikan contoh begini. Contohnya kakak saya berusia 20, berarti sekarang itu 24 tahun, memiliki tinggi badan 23 tahun, memiliki tinggi badan 155 cm dengan berat badan 52 kilo. Nah, perhitungannya berarti begini. Saya mencontohkan kakak saya berumur 23 tahun dengan tinggi badan 155, berat badannya 52 kilo BB. Nah, berarti perhitungannya itu berat badan dibagi tinggi badan dikali 2. Jadi saya contohkan tinggi badannya tuh tadi tuh 156. Jadi BB dibagi TB dikali 2. BB-nya 52 dibagi 156 dikali 2. Saya pakai kalkulator ya. Jadi hasilnya 21,36. Berarti status gizi kakak saya adalah normal. Jadi masuk 21,36. Nah, mungkin itu yang bisa saya paparkan dan jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.